Sinpo TV kembali hadir bersama saya Ricky Iskandar dalam berita Warta Parlemen selama sepekan. DPR RI menggelar rapat paripurna. Menkyu Sri Mulyani menyampaikan laporan kerja hasil negara. DPR RI menyetujui tambahan biaya operasional haji sebesar 1,5 triliun yang ditanggung oleh negara. Presiden Jokowi siap meresafel jilid 2. Hubungan Jokowi dengan Megawati renggang. DPR RI optimis RUU PDP rampung sebelum pertemuan G20. Berikut berita pilihan Warta Parlemen selengkapnya. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-24 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV, Sri Dewi Andayani. Hari ini DPR RI telah menyelenggarakan rapat paripurna ke-24 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan dihadiri oleh 21 anggota DPR RI hadir secara fisik, 256 anggota DPR RI hadir secara virtual, sementara 28 anggota lainnya izin tidak menghadiri rapat paripurna. Dan dalam rapat paripurna kali ini juga turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan ada 3 agenda pembahasan dalam rapat paripurna. Agenda pertama yakni tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2023. Setelah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan fraksi, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mengucapkan terima kasih atas kerjasama DPR RI dan mengajak semua pihak untuk yakin dan optimis dalam menghadapi masa depan. Tentu fokus dari APBN kebijakan ekonomi makro dan fiskal 2023 adalah satu, di dalam rangka menaikkan produktivitas, yaitu belanja di sektor sumber daya manusia dan reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial atau bansos. Kemudian yang kedua, tetap mendukung pembangunan infrastruktur yang strategis dan produktif. Ketiga, kita akan mensimplifikasikan regulasi dan berbagai kebijakan-kebijakan perizinan dan birokrasi kita. Keempat, kita terus mendorong transformasi ekonomi untuk hilirisasi dan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kenaikan atau peningkatan daya saing Indonesia. Itu semuanya yang akan didukung dan menjadi pedoman untuk kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Dan agenda kedua yakni laporan Komisi 8 DPR RI terhadap pemberhentian pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan tadi juga Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto sudah menyampaikan bahwa Komisi 8 DPR RI, DPD, dan pemerintah sepakat untuk menghentikan pembahasan rancangan undang-undang penanggulangan bencana pada tingkat 1 dikarenakan tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur dari kelembagaan BRPB. Hadirin yang kami hormati, rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana telah dibahas di Komisi 8 DPR RI mulai dari masa persidangan 1, masa persidangan 2, masa persidangan 3, 4, dan 5, tahun sidang 2020-2021, serta masa persidangan 1, 2, 3, dan 4, tahun sidang 2021-2022. Pada rapat kerja yang dilaksanakan tanggal 13 April 2022, diambil kesimpulan bahwa Komisi 8 DPR RI dan DPD RI serta pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk menghentikan pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana pada tingkat 1 karena tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur lembaga BNPB. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 107 ayat 3 Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang, dan juga pasal 162 ayat 3 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR, bahwa apabila dalam rapat panitia kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa urusan rancangan undang-undang, permasalahan tersebut
dilakukan dalam rapat kerja untuk selanjutnya diambil keputusan. Demikian informasi kali ini dari Jakarta. Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Paguyuban ex-pilot Merpati Airlines temui Komisi 6 DPR RI. Pertemuan itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan hak pesangon yang tidak kunjung dibayar oleh PT Merpati Nusantara Airlines. Para ex-mantan pilot Merpati Airlines melapor kepada DPR terkait hak pesangon yang tak kunjung tuntas oleh maskapai milik BUMN tersebut. Paguyuban pilot ex-Merpati mengungkapkan sudah menempuh jalur hukum namun selalu gagal dan tidak pernah mendapatkan kejelasan. Jumlah pesangon dari 1.233 karyawan pensiun sebanyak 318 miliar rupiah. Menangani kasus ini, tim advokasi Paguyuban ex-pilot Merpati menjelaskan sudah melakukan berbagai upaya seperti menyurati Komnas HAM dan KPK, namun tidak juga mendapatkan kepastian. Menurut mereka, jika dibandingkan dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk menyelamatkan maskapai Indonesia sebanyak 7,6 triliun rupiah, tidak sebanding dengan kasus yang dialami para ex-karyawan Merpati Airlines ini. Tindakan-tindakan yang lainnya ya, seperti kami akan menindaklanjuti Komnas HAM yang sudah kami laporkan, yang mana pada waktu itu Komnas HAM sudah mengirim surat kepada Menteri Negara BUMN, tapi tidak dijawab. Berarti menurut kami kan berarti ada pengabaian terhadap Komnas HAM, atau bisa saya sebutkan pemerintah ini tidak menghormati hak asasi manusia, kan berarti seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kami telah melaporkan ke KPK tentang adanya dugaan korupsi sebesar 300 sampai 500 miliar, 300 dan 500 miliar. Ya, yang dugaan kami melibatkan PT PPA sebagai pihak yang seharusnya merestrukturisasi, merevitalisasi PT BUMN, PT Merpati, tetapi justru mempilotkan. Tapi uang itu nggak ketahuan kemana kan? Nah, itu kami minta KPK untuk melakukan penyelidikannya. Dan akan ada nanti tindakan-tindakan lagi melapor kepada Mabes Polri terhadap tindak pidana umum yang lainnya, penggelapan dapen dan segala macam yang mungkin bisa dijelaskan oleh nanti rekan saya, seperti itu. Jadi kami tetap akan memperjuangkan. Dan yang kedua begini, kami menginginkan adalah goodwill yang baik dari negara, dalam hal ini Menteri Negara BUMN. 7,6 triliun dikucurkan untuk penyelamatan Garuda. Sementara karyawan di sini kan cuman 318 miliar sekian tunggakannya. Itu nggak sampai 0,5%, 5% dari 7,6 triliun penyelamatan Garuda. Kenapa sih begitu lambatnya untuk menyelesaikan ini? Oleh karena itu kami mohon agar Ketua KPK berkenan untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi yang memang berdasarkan dari surat panitia kerja Komisi 6 DPR RI yang sebagaimana telah kami lampirkan sebagai bukti dalam pengaduan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagaimana sekarang kami juga telah mengadukan kepada Komisi 6 DPR RI. Tadi kami sampaikan kepada salah satu Pak Heron dari Komisi 6. Oleh karena itu kami mohon agar Ketua DPR RI melalui anggota Komisi 6 DPR RI berkenan untuk memanggil Direktur Utama dan Manajemen PT Merpati Nusantara Airlines. Yang kedua adalah para direksi dari dana pensiun Merpati Nusantara Airlines, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, dan berikut dengan Direktur Utama dari perusahaan pengelola aset, agar meminta keterangan dari mereka, agar membayar hak-hak dari para karyawan ex Merpati Nusantara Airlines. Menurut anggota Komisi 6 DPR, Herman Hairon, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak para ex-karyawan PT Merpati Nusantara Airlines. Dirinya mengatakan akan mendorong Kementerian BUMN untuk segera memenuhi hak para ex-karyawan perusahaan plat merah itu. Kementerian BUMN dinilai tidak serius dalam menangani pesangon para ex-karyawan Merpati Airlines.
pekerja ini kan bagian dari instrumen korporasi. Korporasi ini milik negara. Ya semestinya negara ya memiliki tanggung jawab. Negara ini kan Kementerian BUMN lah. Memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan karyawan. Nah kalau nggak diselesaikan dan kemudian dianggap mereka bagian dari investor yang pada akhirnya harus menyelesaikan sendiri di Bani akibat PKPU, ya menurut saya tidak punya kekuatan mereka. Terus mereka harus terus didampingi dan sudah ada baru dibayar 20%. Terus mereka juga tidak bisa bekerja di mana-mana. Statusnya tidak jelas. Kan kasihan gitu. Dengan tadi diberikan surat hutang, kemudian harus menyelesaikan di Bani, saya kira tidak ada keseriusan korporasi untuk menyelesaikan hak-hak dari pegawai itu. Oleh karenanya, menurut saya ini PR besar lah bagi Komisi 6 khususnya untuk bisa menyelesaikan kewajiban terhadap para pekerja ini. Sebelumnya, Kementerian BUMN mengungkapkan akan memproses pembubaran 4 perusahaan BUMN, salah satunya PT Merpati Nusantara Airlines. Saat ini, perusahaan Merpati Airlines masih dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad mempertanyakan kehadiran Wimbo Santoso yang mewakili OJK. Hal itu mengacu pada Surpres nomor 51 tahun 2022 yang dikeluarkan pada 9 Mei. Komisi 11 DPR menggelar rapat kerja mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada 31 Mei 2022. Anggota Komisi 11 DPR Kamrus Samad melakukan interupsi saat rapat sedang berlangsung. Bukan tanpa sebab, politikus Gerindra itu meminta kepada pimpinan rapat untuk mempertimbangkan kehadiran Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, yang turut hadir saat itu. Dirinya menjelaskan terkait dikeluarkannya Surat Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang pemberhentian Wimbo yang sudah tidak bisa mewakili OJK. Menurutnya, kehadiran Wimbo dapat membuat keputusan rapat dapat digugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi bahan oleh civil society atau pihak-pihak masyarakat yang tidak memahami tentang posisi ketua, kehadiran Dewan Ketua, kehadiran Dewan Komisioner OJK pada pembahasan hulu kebijakan APBN 2023. Saya sebagai peringatan kepada pimpinan. Terima kasih. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Komisi 8 DPR RI terima usulan penambahan anggaran haji tahun 2022 sebesar 1,5 triliun oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Penambahan biaya dipastikan tidak akan membebani para calon jemaah haji. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto menyampaikan Komisi 8 bersama dengan Kementerian Agama telah sepakat untuk tidak membebankan kekurangan dana haji sebesar 1,5 triliun rupiah kepada jemaah. Yandri mengatakan kekurangan dana tersebut akan dibebankan kepada 2 sumber, diantaranya yakni efisiensi dana haji tahun lalu, selain itu setengah dari kekurangan dana haji 2022 lainnya akan dibebankan pada nilai manfaat jemaah haji. Penambahan dana sebesar 1,5 triliun itu sebelumnya merupakan usulan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas saat melakukan rapat bersama dengan Komisi 8 DPR. Lebih lanjut, kesepakatan penambahan anggaran haji 2022 tersebut akan diputuskan secara resmi dalam rapat kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama pada Selasa 31 Mei 2022. Kan rapat kerja kemarin memang belum ambil keputusan. Kita lanjutkan rapat luar gedung yaitu FGD. Kita bedah satu persatu terhadap 5 item usulan tambahan anggaran pelaksanaan ibadah haji. Tentu yang paling besar kan Masair sekitar hampir 1,5 triliun. Ada lagi technical lending, kemudian untuk haji khusus, ada lagi perbedaan kos, itu sudah semua kita bahas. Nah, sampai tadi malam jam 11 sudah kita bahas, insya Allah sudah ada semacam kesepakatan, tapi memang FGD kan nggak boleh ngambil keputusan resmi. Nanti kita akan bawa ke rapat kerja jam 1 ini untuk memutuskan penambahan anggaran itu. Dan pada prinsipnya Komisi 8 setuju, karena kalau tidak kita setujui, terutama yang masa air itu, maka jamaah haji nggak bisa berangkat. Nah, itu nggak mungkin. Sementara kita mau nego lagi dengan Saudi, mau bermanuver lagi diplomasi, sudah nggak punya waktu. Karena tanggal 4 kan kloter pertama akan terbang. Jadi insya Allah siang ini kita akan ketok usulan tambahan anggaran itu dengan beberapa
kesepakatan-kesepakatan yang mungkin tidak semuanya kita setujui 5 item tadi, tapi untuk masyair insya Allah kita setuju. Kesepakatan penambahan itu memberatkan jamaah atau tidak? Jadi kami sampaikan Rp1 pun tidak akan kita bebankan kepada calon jamaah haji. Jadi calon jamaah haji tidak perlu galau atau risau atau khawatir ada tagihan susulan, tidak. Jadi kita akan sisir dari 2 sumber ya. Pertama dari efisiensi pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya, mulai dari 2014, 2015 sampai 2019 kan ada efisiensi. Nah, hasil efisiensi itu kita kumpulkan, ada sekitar 700 miliar ya, ada di BPKH, juga dari nilai manfaat. Nilai manfaat itu kan dikelola. Hasil nilai manfaat itu kan kelola dari keuangan haji yang disetor oleh jemaah. Itu juga ada uangnya. Jadi biar ada rasa keadilan, sebagian kita ambil dari nilai efisiensi, sebagian lagi dari nilai manfaat. Dan nilai manfaat ini juga harus kita tunjukkan rasa keadilan bagi calon jamaah tunggu. Jadi tidak mungkin juga 1,5 triliun itu kita ambil dari BPKH yang mengelola nilai manfaat semua. Jadi ada efisiensi, ada juga nilai manfaat. Nah, kemudian gimana dengan APBN? Ada juga tadi malam perdebatan kita supaya APBN hadir. Ya mungkin ada pelayanan bandara dan sebagainya. Tapi kalau untuk masyair, karena ini digunakan oleh individu-individu calon jamaah, maka nggak mungkin oleh APBN. Nah, jadi ini yang sudah kita cluster, mana yang menilai manfaat, mana yang efisiensi, mana yang kemungkinan dari APBN. Nah, insya Allah nanti jam 1 kita laporkan hasil tadi malam itu untuk kita ambil keputusan. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Anggaran haji naik. Penambahan dana tersebut diakibatkan oleh kebijakan Arab Saudi yang sangat mendadak. Komisi 8 DPR menyepakati usulan penambahan anggaran biaya operasional haji, khususnya pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2022. Hal itu disepakati dalam rapat Komisi 8 DPR bersama dengan Menteri Agama, Yakut Kholil Qaumas, yang selesai pada Selasa sore. Rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti usulan Menteri Agama, Yakut Kholil Qaumas, untuk menambah anggaran operasional haji tahun 2022 sebanyak 1,5 triliun rupiah. Usulan itu diungkapkan Menak dikarenakan adanya tambahan biaya masyair yang sudah ditentukan pihak Arab Saudi sebagai penyelenggara ibadah haji pada 21 Mei lalu. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto menjelaskan, tambahan anggaran tersebut berasal dari nilai manfaat yang ada di BPKH dan dana efisiensi pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya. Dirinya menegaskan tidak akan ada penambahan dana yang akan memberatkan jemaah haji yang akan berangkat pada tanggal 4 Juni mendatang. Anggaran biaya pelaksanaan ibadah haji tahun ini itu murni dari kenaikan yang diterapkan oleh Saudi Arabia, terutama biaya masyair. Nah, kami dengan Pak Menteri Agama tadi sudah menyepakati terhadap komponen itu sebesar 1,5 triliun lebih sedikit. Sudah disepakati sumbernya dari nilai manfaat dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya. Artinya pesan tegasnya tidak ada penambahan setoran dari jamaah haji yang akan berangkat tahun ini. Jadi kepada seluruh calon jamaah haji tidak perlu galau atau risau. Kami sudah putuskan tambahan biaya pelaksanaan ibadah haji itu dibebankan ke nilai manfaat yang ada di BPKH dan nilai efisiensi pelaksanaan haji-haji sebelumnya mulai tahun 2014 sampai 2019 itu kita pakai untuk memenuhi peningkatan atau tambahan biaya pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas mengatakan akan mengkomunikasikan kebijakan Arab Saudi itu yang dinilai sangat mendadak. Hal itu dilakukan guna mencegah hal seperti ini tidak kembali terjadi di ibadah haji tahun berikutnya. Dirinya mengungkapkan sebelumnya sudah melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, namun kebijakan tersebut sudah diputuskan dan tidak bisa diubah. Iya, jadi begini, ini kan murni otoritas dari pemerintah Saudi. Jadi biaya masyair ya, ini kalau kita ambil contoh biaya masyair yang naiknya itu baru per 21 Mei yang lalu. Dan itu sangat tiba-tiba. Dan itu semua menjadi otoritas penuh Kementerian Saudi. Tentu ke depan kita akan bicara kepada pemerintah Saudi melalui Kementerian Haji Saudi agar untuk hal-hal begini ini bisa dimulai dibicarakan dari awal.
bukan main dadakan seperti ini. Iya, komunikasi kita baik dengan pemerintah Saudi, baik dengan Menteri Haji, baik, kita bersahabat bahkan hampir tiap hari kita kontak. Tapi untuk hal-hal seperti ini memang kan di luar urusan personal ya, di luar urusan personal. Jadi ya tiba-tiba saja dan kita sudah nego. Kebetulan waktu dinaikkan itu saya di sana. Saya di Saudi ketika masih ngecek kesiapan hotel, akomodasi dan seterusnya di sana. Saya langsung ketemu sehari setelah ditetapkan, besoknya saya ketemu, saya bicara soal ini dan kata dia, don't waste your time, kata dia. Jadi sudahlah, ini sudah diputuskan, kata dia. Sudah diputuskan ya, sudah diikutin saja. Itu jadi ya begitu. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 1 DPR RI targetkan pembahasan rancangan undang-undang data pribadi akan diselesaikan pada Juli mendatang atau sebelum pelaksanaan pertemuan G20 yang dilaksanakan di bulan November. Pembahasan rancangan undang-undang data pribadi hingga kini belum juga menemui titik terang. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan, Niko Siahaan optimis, target penyelesaian rancangan undang-undang PDP tersebut dipastikan selesai pada bulan November sebelum pelaksanaan G20 di Indonesia dilangsungkan. Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan pentingnya rancangan undang-undang PDP ini untuk segera disahkan. Lantaran dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi, maka rasa kepercayaan masyarakat terhadap industri digital dapat meningkat. Di sisi lain, Niko Siahaan beralasan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara dalam anggota G20 yang belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, dikhawatirkan nantinya Indonesia akan menemui kesulitan pada saat pembahasan agenda soal transaksi keuangan dengan luar negeri yang membutuhkan keamanan data. Apa yang mau kita kejar, teman-teman? G20. G20 nanti salah satu materinya adalah ini mengenai pergerakan data secara internasional. Nah, kalau kita sebagai tuan rumah belum punya undang-undang perlindungan data pribadi dan kita adalah satu-satunya negara yang nggak punya dari G20, nanti kalau bisa tuan rumahnya nggak punya undang-undang. Ini buat kami di DPR juga jadi kurang baik ya kan itu. Sepertinya kita tidak mencoba untuk mencari jalan tengah sehingga akhirnya kita bicara kita juga harus sukses dong G20 ya kan. Kita salah satu kunci suksesnya ada di kita nih, yaitu menyelesaikan undang-undang PDP karena ketika ini akan dibahas di antara menteri, undang-undangnya sudah beres, sudah sama dengan yang lain, ya kan? Kalau mereka nanti wah jangan Indonesia tuan rumah jangan ikut duduk sama-sama, kita nggak punya undang-undang yang sama, malu nanti kita bikin. Artinya ini harus diselesaikan dengan niat yang sama. Nah, kira-kira begitu. Siap. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Jokowi dikabarkan akan melakukan reshuffle bulan Juni ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan bocoran soal reshuffle Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali berhembus. Terbaru bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle Kabinet pada 15 Juni mendatang. Terkait hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno mengatakan akan memberikan bocoran sedikit jika terjadi reshuffle. Dirinya menegaskan bahwa saat ini Kabinet Indonesia Maju masih memfokuskan kepada permasalahan ekonomi global yang sangat dinamis dan harus diselesaikan secara responsif. Dirinya pun enggan menjawab terkait apakah Menteri Perdagangan menjadi salah satu yang akan diganti oleh Presiden Joko Widodo. Terlebih Mendak sudah mendapatkan penilaian bahwa gagal mengatasi permasalahan minyak goreng. Selain itu terkait perubahan portofolio kabinet, Pratikno hanya menjawab tidak ada perubahan portofolio di kabinet Presiden Joko Widodo. Kalau paling lambat 15 Juni Pak Pratik. 15 Juni? Iya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang masih tanggal awal 2 Juni. Apakah benar ada info di reshuffle Pak? Ya nanti kalau udah ada jadwal lah. Kita kan fokus, ini banyak sekali permasalahan yang harus ditangani secara cepat. Ya, ekonomi global sangat dinamis, kita harus sangat responsif. Pandemi kita juga harus sangat antisipatif. Jadi kita fokus ke ya. Kabar nanti kan berubah portofolio banyak sekali Pak. Apakah salah satunya nama Pak Menteri Perdagangan Pak dengan segala dinamika yang terjadi hingga akhir-akhir ini Pak?
Sebelumnya isu mengenai perubahan Kabinet Indonesia Maju sempat beberapa kali mencuat, terutama usai Partai PAN bergabung dengan koalisi pemerintah pada Agustus 2021. Isu mengenai reshuffle pun pernah muncul pada bulan Maret lalu, namun Istana membantah kabar tersebut. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dikabarkan merenggang. Menteri Sekretaris Negara Pratikno buka suara soal kabar tersebut. Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri disebut merenggang. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah hal tersebut. Mensesnek menjelaskan bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Terkait ketidakhadiran Megawati di sejumlah kegiatan Jokowi, Pratikno meminta hal itu tak bisa diinterpretasikan bahwa hubungan keduanya tidak baik-baik saja. Menurutnya hal tersebut tak ada kaitannya dengan persoalan partai politik. Pratikno juga menepis ketidakhadiran Megawati saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di NTT mensignalkan hubungan tidak baik di antara keduanya. Menurut Pratikno, ketidakhadiran Megawati dilatar belakangi banyak faktor. Pak Jokowi dengan PDIP tadi lagi kemana? Baik-baik saja, sangat baik-baik saja. Tidak ada istilah memanas. Tidak ada, sangat. Tapi beberapa kali PDIP juga datang ke kegiatan Pak Jokowi. Ya kan jangan diinterpretasikan begitu, kan banyak hal katanya. Ya, dan buktinya Pak Presiden juga hadir di ND kan itu. Pokoknya tidak ada masalah dengan perbaikan kita. Tapi PDIP juga hadir Pak Presiden. Ibu Mega sebagai ketua BPIP. Nah, nggak hadir kan banyak faktor. Beliau juga, saya nggak tahu, tapi beliau kan barusan tiba juga dari luar negeri, kan itu kan harus diperiksa juga. Baik-baik. Isu merenggangnya hubungan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berawal saat pernyataan Presiden Joko Widodo yang ditafsirkan oleh publik sebagai dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju pada ajang kontestasi pemilu pada 2024 mendatang. Sejumlah pihak pun menilai pernyataan Presiden Joko Widodo pada Rakernas Projo beberapa waktu lalu itu membuat Ketua Umum PDI Perjuangan itu seperti dilangkahi dalam mengusung calon presiden dari PDI Perjuangan. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Ricky Iskandar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.